Halo, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Saat ini saya akan membagikan tutorial cara melakukan pemutakhiran data mandiri ASN menggunakan aplikasi MySAPK BKN. Oke, langsung saja kita buka browser kita. Sini saya menggunakan Google Chrome dan kita googling atau search saja di kolom search dengan kata kunci MySAPK BKN. Ya, langsung saja kita klik MySAPK BKN ya. Kemudian akan muncul halaman login ya. Di sini kita masukkan username itu dengan NIP, kemudian password yang sudah kita buatkan waktu lalu. Saya sudah memberikan solusi dan cara untuk mengaktifkan akun MySAPK BKN. Bisa dilihat di deskripsi. Kalau sudah kita login, ya, ini adalah halaman awal dari MySAPK BKN. Di sini periode pemutakhiran data mandiri ya akan berakhir pada 15 Oktober. Kemudian kita pilih di sini lengkapi data mandiri. Ya, jadi kita pertama harus mengisi dulu unit verifikasi. Kita klik ubah, kemudian kita ya di sini kita search ya. Di sini kalau kita di Manado kita menggunakan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalau sudah kita langsung oke saja ya sampai unit verifikasi sudah terinput. Di sini ada 12 bagian data yang harus kita lengkapi. Ini yang pertama riwayat profil ya. Pertama-tama kita upload dulu foto kita ya. Ukuran maksimal foto kita 500 KB. Jadi tidak bisa lebih. Kalau misalnya foto kita terlalu besar ya kita gunakan website untuk mengkompres file tersebut. Kalau sudah kita simpan, pastikan data kita semua benar ya, nama, NIP, satuan kerja, ini kontak pribadi, alamat, kemudian nomor telepon. Jika tidak ada nomor telepon, nomor handphone saja kita kopikan ke nomor telepon. Kemudian kita buat email dinas pribadi ya. Kita gunakan email tidak boleh sama dengan email pribadi yang ada yang sudah terdaftar di BKN ya. Kita kalau ada akun belajar juga untuk guru-guru bisa gunakan yang itu saja. Ya. Kalau sudah kita simpan. Ya, ini nomor tidak boleh kosong ya. Nomor telepon kita copy saja dengan nomor handphone ya. Di bagian nomor telepon. Kalau sudah kita simpan, yes. Ya. Di bawah ada data pendukung, kita pastikan NIK ya, sesuai dengan NIK yang ada di KK atau KTP. Kemudian nomor kartu keluarga, nomor KK. Ya, kita isikan nomor KK di sini. Pastikan nomor KK-nya benar. Kemudian pilih agama, lokasi kerja di mana, kemudian nomor akta kelahiran. Ya, kita isi nomor akta kelahiran
sesuai dengan nomor yang ada di dokumen akta kelahiran kita. Ya, kemudian nomor NPWP. Kita inputkan nomor NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang ada di kartu NPWP kita. Ya, ini tanggal NPWP. Nah, di sini saya tidak ada tanggal ya NPWP di kartunya, jadi saya tidak inputkan. Ini nomor BPJS Kesehatan. Ya, kita inputkan nomor BPJS Kesehatan ya, sesuai dengan yang tertera di kartu BPJS Kesehatan kita ya. Selanjutnya nomor taspen. Oke, ya tadi terlewati nomor karis dan karsu, itu saya belum punya, jadi saya belum input. Tapi jika kalian sudah memiliki karis ya, kartu istri atau karsu, kartu suami, bisa diinputkan nomornya. Selanjutnya kita masukkan nomor taspen sesuai dengan nomor yang tertera di kartu taspen kita ya. Untuk tanggal taspen jika tidak ada kita lewati bisa. Juga untuk nomor tapera ya, kalau tidak ada kita bisa lewati. Kemudian ini pembayaran gaji ya, biasanya itu sudah sesuai ya. Kemudian kelas jabatan, ini saya akan menunjukkan cara mencari kelas jabatannya sesuai dengan pangkat dan golongan kita. Kita buka Sikejap bkn.go.id, ini situsnya. Kita klik menu kamus ya. Kemudian kita pilih yang ini. Kalau misalnya fungsional, kita pilih kamus kelas jabatan fungsional. Nah, di kolom search atau kolom cari kita, kalau kita guru ya kita search guru. Ya, nah ini kelas-kelas jabatannya. Ya, kelas 3A sampai 3B itu guru ahli pertama ya. Kelas jabatannya kelas 8. Kemudian kelas 9 ini guru 3C sampai 3D ya. Kemudian ada itu yang ahli muda. Kemudian ahli media itu dari pangkat 4A sampai 4B ya. Ini kita bisa lihat ya, jenjang jabatan fungsional guru. Ya, karena saya di sini pangkatnya 3A, jadi saya menggunakan kelas jabatan nomor 8 ya, guru pertama yang ini. Jadi kita inputkan di kelas jabatan dengan angka 8. Kemudian klik simpan. Oke. Ya, kita kembali di menu pemutakhiran data mandiri. Ya, ini untuk bagian pertama sudah tercentang selesai. Kemudian kita kembali lanjut ke bagian yang kedua, yaitu riwayat golongan dan pangkat. Di sini karena saya hanya baru satu kali, pangkat saya memang 3A dari dasar ya, jadi yang muncul hanya satu. Ini kita masukkan atau inputkan data atau update data riwayat pangkat dan golongan kita ya. Ini golongan 3A saya, golongan dari pengadaan CPNS dan PNS. Masa kerja golongan ini masih 00, 0 tahun dan 0 bulan. TMT kita isi.
nomor SK, ya, tanggal SK. Oke, dan untuk nomor ini ya, Pertek BKN yang diawali AG ini sudah otomatis masuk ya di data saya, jadi saya tidak mengubah-ubah lagi. Jadi saya tetap menggunakan ini. Kita klik lanjutkan. Di sini masuk di bagian upload data pendukung. Kita upload ya file SK kita. Ini yang opsional bisa kita lewati, tapi yang di atas ini upload SK harus ya di-upload dengan maksimum ukuran file 1 MB. Kalau filenya terlalu besar maka kita kompres ya. Kalau sudah, kita klik lanjutkan untuk menuju ke tahap yang ketiga, yaitu ringkasan. Kita melakukan pengecekan kembali data kebenarannya. Kalau sudah, kita centang saya menyatakan bahwa data yang saya benar. Kita klik selesai, kemudian kita kembali ke daftar riwayat atau melihat histori pengajuan untuk melanjutkan ke bagian yang berikutnya. Ya, ini sudah selesai untuk bagian kedua. Kita pindah ke bagian ketiga, riwayat pendidikan ya. Jadi di sini kita untuk sekolah dasar tidak ada update data, SMP, SLTA, SL, SMA ya. Dan hanya akan mengupdate data di jenjang yang terakhir ya. Di mana jenjang yang terakhir S1. Di sini di klik kanan ya, diubah data. Kemudian kita sesuaikan lagi data-datanya ya, data tingkat pendidikan ya, nama universitas, tahun lulus, tanggal tahun lulus, kemudian nomor ijazah, untuk gelar depan jika ada ya. Untuk gelar depan, belakang di sini saya punya gelar belakang ya, SPD. Di sini kita lanjutkan. Kalau sudah sesuai, kita akan mengupload lagi data pendukungnya, yaitu yang di atas ini opsional, kita lewati. Yang kita upload di sini hanya ijazah dan transkrip nilai. Ya. Kita upload ijazah. Ya, ini sudah masuk. Kemudian kita upload transkrip nilai. Ya, filenya ini kayaknya tidak masuk ya karena terlalu besar, jadi ada tanda merah ya, tulisan merah, jadi kita harus mengakses website pengkompres file ya. Kita search convert kompres PDF ya. Kita buka converter PDF websitenya, kemudian kita upload ya di bagian upload, pilih file ini ya. Kita pilih file ya, kemudian kita pilih menu kompres ya di atas ini ya. Kemudian kita pilih file kembali ya, open ya, maka dia akan mengupload file, kemudian akan mengkompres file tersebut menjadi file dengan ukuran yang lebih kecil ya. Ini masih sementara upload. Ya, muncul tampilan seperti ini. Ini ada bagian pro, ada yang biasa, kita pilih yang biasa ya. Kemudian kita kompres ya. Ini sudah, kita tinggal unduh. Kita klik unduh untuk mendownload ya file yang sudah dikompres.
Ya, kita kembali ke aplikasi MySAPK BKN ya. Kita upload file transkrip yang sudah kita kompres tadi menjadi lebih kecil filenya. Ini sudah tercentang bahwa kita sudah selesai. Kita lanjutkan. Kemudian kita pastikan lagi ya ringkasan data. Kita cek kebenaran datanya apakah sudah benar atau masih ada yang perlu diubah ya. Kita centang kalau sudah selesai ya. Oke, ini update pendidikan sudah selesai ya. Kita bisa lihat di histori pengajuannya. Kita kembali ke menu pemutakhiran data. 3 bagian sudah selesai. Kita masuk ke bagian keempat, itu riwayat jabatan ya. Sini riwayat jabatannya saya guru 3 ahli pertama ya. Di sini kita bisa ubah data. Kita lihat lagi kesesuaian datanya apakah sudah benar atau masih ada yang perlu diganti ya. Ya, satuan kerja ya, jabatan, tempat kerja ya, semuanya kalau sudah benar kita tinggal mengupload ya SK jabatan ya. Kalau ya selanjutnya kita upload ya file pendukung untuk SK jabatan ya. Kita upload, kita cari file SK jabatan dan ini harus diisi ya, tidak boleh kosong. Kalau sudah kita tekan lanjutkan ya. Di sini kita cek lagi ya kebenaran datanya kalau sudah kita centang dan setelah centang kita kirim. Sudah selesai, kita kembali ke menu pemutakhiran data. Ini 4 bagian sudah selesai. Kita lanjut di bagian kelima, riwayat peninjauan masa kerja. Ya, ini karena saya belum memiliki ya riwayat peninjauan masa kerja atau PMK. Jadi saya memilih untuk ya ini tidak ada ya karena tidak ada nomor-nomor SK-nya dan penanggalan-penanggalannya. Jadi di sini saya lewati jika tidak punya ya data riwayat peninjauan masa kerja. Ya, kalau sudah kita klik saja data riwayat PMK sudah sesuai ya, kita klik iya. Nah, di sini sudah terupdate ya bagian kelima. Kemudian kita lanjut ke bagian keenam, riwayat CPNS dan PNS. Ya, kita edit data, ubah data, status kepegawaian, kita cek kebenaran datanya kembali, nomor SK CPNS, tanggal SK CPNS, ya, TMT CPNS, nama jabatan yang mengangkat CPNS. Ya, di sini kita tulis ya, jika nama wali kota yang menandatangani SK tersebut, maka kita tulis data namanya sesuai dengan yang tertera di SK CPNS ya. Di sini nomor surat SK ke PNS ini sudah masuk di SK 100%.
Lanjut, tanggal SKPNS kita pastikan sudah sesuai, kemudian TMT PNS-nya kita cek lagi tanggalnya, kemudian nomor STTPL ya, kita sesuaikan namanya, nomor ya, sesuai dengan sertifikat Latsal ya, STTPL. Kemudian tanggal surat STTPL, kemudian SPMT ya, nomor SPMT kita sesuaikan lagi, kemudian tanggal SPMT kita update lagi, kemudian ada isian ya, nomor Pertek C2TH ini karena saya tidak memiliki, saya lewati. Untuk nomor surat dokter ya, dan tanggal dokter itu ada di SK 100% ya. Kita bisa mengecekkan kembali di, kemudian nomor karpet ya, kartu pegawai. Kita inputkan lagi ya. Kita input nomor karpet ya, sesuai dengan nomor yang tertera di kartu pegawai kita ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ya, ini bagian upload ya, upload data. Di sini kita membutuhkan upload ya, SKPNS ya, karena kita memiliki maka kita isi. Jika masih CPNS ya, ini menjadi opsional, tidak perlu diisi ya, karena belum ada SKPNS. Ya, kita upload file SKPNS, kita cari ya, ini sudah masuk. Kemudian upload file SPMT ya, kita upload lagi. Ini opsionalnya ya, jadi kalau memang SPMT-nya tidak ada, kita bisa lewati untuk pegawai-pegawai yang lama. Kemudian CPNS juga pasti ya, semua ada. Kemudian kita lanjutkan, kita cek lagi ringkasan data kita apakah sudah benar atau masih akan diubah ya jika salah input ya. Tapi kalau memang sudah selesai, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita centang, baru kita kirim ya. Oke, update CPNS PNS selesai bagian ini. 6 bagian sudah selesai. Lanjut bagian ke-7, riwayat diklat kursus. Nah, di sini kita tambah baru jika memiliki riwayat diklat. Karena saya hanya memiliki diklat seminar, workshop gitu. Ya, saya menginputkan yang itu saja. Ya, kita beri nama diklat. Kemudian
Ini untuk nama diklat ya. Kita ketikkan nama diklat sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Kemudian kita pilih institusi penyelenggaranya ya. Di sini saya mengikuti dari Kementerian Pendidikan ya, langsung. Kemudian kita inputkan nomor sertifikat. Selanjutnya tahun diklat ya. Kita inputkan tahun diklat, kemudian tanggal mulai diklat ya. Biasanya tertera di sertifikat. Kita klik tanggal mulai, kita pilih ya tanggalnya. Tanggal mulai, tanggal selesai juga diisi ya. Selanjutnya durasinya ya. Durasi berapa jam ya yang tertera di sertifikat. Kemudian bagian upload, ini upload sertifikat diklatnya. Ya, kita upload sertifikatnya, kemudian open. Ya, kalau sudah tercentang, kita klik lanjutkan. Ya, kita cek lagi ringkasan datanya yang kita update apakah sudah benar atau masih ya kita ubah. Ya, kalau sudah kita centang, kemudian kita kirim. Ya, oke. Bagian tambah diklat ini sudah selesai ya. Kita kembali ke daftar pemutakhiran data. Kita masuk ke bagian riwayat keluarga. Nah, di sini ada orang tua, pasangan, dan anak. Ya, kita pastikan dulu data-data keluarga kita sudah benar atau belum. Ya, di sini ada beberapa data yang saya sudah lihat akan dirubah. Jadi saya mulai dari anak dulu ini. Ya, kita ubah data karena ada salah pengetikan nama. Ya, ya di sini kita pilih orang tua. Ya, siapa, kemudian status anak, status pekerjaan anak, kemudian kita sesuaikan nama anak, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, jenis dokumen, kemudian nomor dokumen atau nomor NIK ya, sesuai yang tertera, nomor yang tertera di bagian kartu keluarga itu ya.
Kemudian kita ketikkan alamat ya, sama pasti dengan orang tuanya. Kemudian ada nomor HP, nomor telepon, email ya, karena ini data anak. Kalau memang tidak ada, kita bisa lewati saja. Kemudian agama Kristen, agama kita pilih, status hidup ya, hidup atau meninggal. Kemudian akte kelahiran, kita input nomor akte kelahiran ya, sesuai yang tertera pada akte kelahiran ya, dokumen akte kelahiran. Kemudian untuk status pernikahan, kawin atau belum kawin. Kemudian kita lanjutkan, kita masuk di upload data ya. Jadi karena anak membutuhkan data atau dokumen akta kelahiran. Jadi kita upload akta kelahiran dari anak kita. Ya, kita lihat lagi ringkasan kebenaran datanya, apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu diubah. Kalau sudah sesuai kita centang, kemudian kirim. Ya, ini update anak yang pertama. Ya, di sini belum berubah ya, masih merah karena kita belum selesai menginputkan atau mengupdate keseluruhan riwayat keluarga. Ya, di sini saya punya 2 anak, jadi saya harus update kedua-duanya. Sama seperti penginputan yang tadi. Ya, kita tinggal mengecek kebenaran datanya apakah sudah selesai, apakah sudah sesuai. Jika belum, kita ubah, kita update lagi menjadi sesuai dengan dokumen ya yang ada pada kita. Ya, di sini karena ada kesalahan ya, penginputan nomor NIK ya dari anak saya, jadi saya rubah. Yang awalnya dari data BKN itu salah ya. Sudah kita ketikkan alamat ya, nomor HP, nomor telepon, email bisa dilewati jika tidak punya, agama, status hidup ya, kemudian akta kelahiran. Kalau sudah sesuai, kita lanjutkan, kemudian kita upload lagi ya akta kelahiran dari anak kita yang kedua. Ini anak saya yang kedua. Ya, kita lanjutkan, kita cek lagi ya di ringkasan bagian yang ketiga. Kita bisa menggunakan menu ubah jika ada kesalahan penginputan ya. Kalau sudah kita centang, kemudian kita kirim. Ya, kita kembali ke menu awal, tampilan awal di menu pemutakhiran data. Ya, ini anak sudah 2. Ya, ini menampilkan 2 data untuk riwayat keluarga. Ya, kita bisa melihat juga histori pengajuan. Ini kita 2 kali melakukan pengajuan ya. Kalau sudah sesuai, kita tekan menu data riwayat anak sudah sesuai ya, kita konfirmasi ya. Ya, oke. Ya, jadi data riwayat anak itu sudah sesuai ya. Kembali ke pasangan ya, jika kita memiliki pasangan hidup ya, di sini kita inputkan suami atau istri keberapa ya, status menikah, cerai.
meninggal ya. Kemudian status pekerjaan, kemudian nama juga kita sesuaikan, tanggal lahir dari pasangan kita. Ya, jenis identitas, kemudian nomor identitas yaitu nomor NIK-nya istri kita atau suami. Kemudian kita pilih ya, kita sesuaikan jenis kelamin, agama, status hidup ya. Kemudian nomor karis ya atau kartu jika tidak ada kita lewati. Kemudian alamat kita inputkan, nomor HP, nomor telepon ya, nomor HP kita kalau memang tidak ada nomor telepon kita kopikan saja ke nomor telepon yang di bawah. Oke, kita inputkan email ya jika ada ya, jika tidak perlu. Kemudian akta menikah kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan nomor yang tertera di dokumen akta pernikahannya Anda ya. Kita sesuaikan lagi. Jika ada yang tidak sesuai kita ubah ya, seperti saya ada kesalahan pengetikan. Kemudian tanggal menikah kita ubah lagi ya. Oke, selanjutnya kita upload ya file dokumen akta nikah ya, surat nikah. Kemudian kita cek lagi kebenaran datanya kalau sudah sesuai. Kalau sudah kita centang ya, kirim. Ya, update pasangan sudah selesai, kita kembali ke bagian lagi riwayat pasangan ya. Ini kita cek histori pengajuan sudah masuk. Ya, kita klik pasangan, kemudian data kita klik ya menu yang ini bahwa menunjukkan bahwa data kita sudah sesuai. Ya, maka akan berganti hijau ya riwayat keluarga ini. 2, 4, 6, 8 bagi yang sudah selesai. Ya, agak panjang riwayat keluarganya kalau saya. Sekarang masuk di bagian ke-9 yaitu riwayat SKP atau DB3 ya. Di sini nilai sudah ada di tahun 2020, kita tinggal mengubah data ya. Jika ada yang harus perlu diubah atau diupload ya. Ya, kita ubah data, kemudian kita cek lagi datanya sudah sesuai dengan data yang atau dokumen SKP yang ada. Ya, di sini masih ada kosong-kosong ya untuk terlebih khusus data penilai atau data atasan penilai ya. Ya, jadi kita sesuaikan dengan data yang ada di dokumen kita yaitu SKP ya, dokumen SKP. Ya, ini riwayat SKP ya, nilainya sudah ada, sudah otomatis ada ya. Tinggal kita melakukan pengeditan atau pengubahan data jika ada data yang perlu diinputkan ya. Di sini sudah ada nilai-nilainya yang diinputkan dari BKN sesuai dengan SKP kita di tahun 2020.
Kita cek kesesuaian datanya sudah benar atau ada yang perlu dirubah. Ya, ini data penilai perlu kita isi ya sesuai dengan dokumen. Nama penilai ini NIP atau NIK ya dari penilai. Kita input. Ya, kemudian kita isi nama ya yang menilai. Di sini kepala sekolah saya yang menjadi penilai. Ya, untuk jabatan kita pilih ya di sini kepala sekolah ya yang menilai ya. Karena saya seorang guru. Kemudian unornya nama. Ya, ini lokasi kita ya, SMP Negeri 14 Manado. Kemudian kita pilih golongannya ya, untuk kepala sekolah. Ya, untuk penilai TMT golongan ini kita bisa lewati kalau memang kita tidak tahu ya TMT golongan penilai tersebut. Ini data atasan penilai. Jadi di atas penilai ada atasannya juga ya, sesuai dengan dokumen SKP yang ada. Jadi kita inputkan sesuai dengan data yang ada di dokumen SKP kita. Ya, di sini nama NIP atau NIK dari atasan penilai. Kemudian kita tulis atasan nama ya, atasan dari kepala sekolah kita yang tentunya yang ada di dinas ya. Ya, atasan jabatan itu kita inputkan sesuai dengan yang ada di dokumen ya. Atasan jabatan kepala bidang ya, kepala bidang pembinaan karena kita di sekolah SMP kita menggunakan Kabid SMP ya. Kemudian atasan unor nama unit organisasi kita pilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Ya. Selanjutnya kita pilih golongan atasan penilai ya, sini. Kemudian TMT jika tidak ada kita lewati. Kalau sudah kita lanjutkan, kita masuk di upload data pendukung ya. Di sini dibutuhkan dokumen SKP yang tahun 2020 ya ini. Saya pilih dokumennya, kemudian saya upload. Ya, ini filenya juga sangat besar, jadi saya perlu mengkompresnya dulu ya. Ya, saya harus beberapa kali mengkompres file di sini karena filenya terlalu besar-besar di atas 1 MB.
Ya, saya kembali ke bagian upload. Ya, kemudian saya upload dokumen yang sudah saya kompres. Ya, di bawah 1 mega. Ya, langsung tercentang. Kita langsung lanjutkan. Kita lihat lagi ringkasan kebenaran datanya. Jika sudah sesuai atau belum, kalau belum kita bisa ubah lagi datanya ya di menu ubah data. Kalau sudah kita tekan centang, kemudian kirim. Oke, kita kembali ke halaman awal. Ini sudah kita tekan ya, ini data riwayat sudah benar ya, sudah sesuai. Supaya dia menjadi hijau ya, bagian ini menjadi selesai. Kita lanjut ke bagian yang ke-10 yaitu data riwayat penghargaan. Nah, di sini contoh ya. Jika kita mendapatkan jenis penghargaan, kita silakan kita isi jenis penghargaan, tahun penghargaan, nomor SK, ya, tanggal SK, ya, kemudian kita kalau sudah kita lanjutkan dan kita upload ya sertifikat penghargaan yang kita miliki. Ya, karena di sini saya belum memiliki riwayat penghargaan, maka saya lewati. Saya langsung klik data riwayat penghargaan sudah sesuai ya menu ini. Supaya dia sudah tercentang hijau ya. Ya, bagian ke-10 riwayat penghargaan sudah selesai. Saya lanjut ke bagian ke-11 yaitu riwayat organisasi. Ini jika ada riwayat organisasi ya seperti MGMP, kita masuk di organisasi tersebut ya. Seperti ketua, sekretaris atau bendahara ya yang mengurus organisasi di tempat kerja, mungkin dimanapun ya kita memiliki masuk di bagian organisasi ya, kita isikan ya sampai upload file ya SK organisasi ya. Kalau sudah kita klik lagi data riwayat organisasi sudah sesuai ya, kita klik. Jika sudah sesuai di sini ya, maka riwayat organisasi sudah selesai. Kita update. Ini riwayat ya cuti di luar tanggungan negara atau CLTN. Jika kalian memiliki data riwayat cuti di luar tanggungan negara, silakan diinputkan datanya. Ini masukkan jenis CLTN, nomor SK harus diisi, tanggal SK, tanggal selesai mulai dan tanggal selesai cuti, kemudian nomor pertimbangan teknis BKN ya, dan tanggal itu harus diisi. Kemudian tentunya di upload ya SK dokumen SK CLTN-nya. Ya, jadi karena saya tidak punya, saya lewati bagian ini, saya klik data riwayat CLTN sudah sesuai ya, konfirmasi selesai. Nah, riwayat CLTN bagian ini sudah selesai. Ya, pemutakhiran data mandiri saya sudah selesai. Ke-12 bagian ya, penginputan pemutakhiran data mandiri saya sudah selesai. Oke, sekian dari saya tutorial cara melakukan pemutakhiran data mandiri ASN menggunakan aplikasi MySAPK BKN ya. Semoga kalian bisa melakukan pemutakhiran ini sesuai dengan waktu yang ditentukan ya oleh BKN. Oke, sampai jumpa di edisi tutorial selanjutnya.